Sehari sebelum Natal 24 Desember jam 4 pagi gue bangun. Gue duduk terus gue dengar suara, "Aku tidak mengenalmu." Very loud and very clear. Bukan kayak gue gitu. Bukan. Bisikan hati, bukan dari mimpi, bukan dari... Enggak, ini suara kencang banget. Dan gak ada siapa-siapa, gue cuma tidur sendiri. "Aku tidak mengenalmu." Gue langsung kaget, gue langsung duduk diam lama gitu. Gue mikir, suara siapa, suara apa. Gue sampai bilang, kalau ini suara Tuhan, terus gue harus tahu dari mana ini suara Tuhan. Apa ini suara hati gue sendiri atau apa. Baru tuh gue mulai ikut kelas doa. Ada kelas doanya itu, waktu itu gue ingat banget kelas doanya itu mengenali suara Tuhan, suara manusia, dan suara setan. Kelas doanya pas tuh nih, gue bilang ini pas banget nih. Terus gue nanya semua pendeta yang gue ketemuin, termasuk Pastor Philip. Gue tanya, gue bilang, ini gimana, gue harus apa, gue ngalamin ini, gue harus ngapain. Terus gue langsung bilang, Tuhan, kasih jawaban gue. Gak dikasih jawaban, belum dikasih jawaban, saat itu belum dikasih jawaban. Lo tahu, sambil gua menunggu jawaban itu, yang dikasih lihat tuh tiap hari adalah neraka. Karena ketakutan gua itu cuma satu, gua mati masuk neraka. Terus akhirnya gua mikir-mikir, terus dibilang begini, kalau suara Tuhan itu satu jelas, suaranya tegas, suaranya pasti itu ada di firman-Nya Dia, karena firman-Nya itu adalah Allah sendiri kan. Jadi pasti ada. Di Alkitab yang dia ngomong, "Aku tidak mengenalmu." Ada, Nil, di Matius, bahwa engkau sudah menyembuhkan orang atas namaku, engkau sudah mengusir setan atas namaku, tapi aku tidak mengenalmu, maka nyalah engkau. Wah, lo tambah stres kan? Itu Yesus yang ngomong ya? Itu Yesus yang ngomong. Galak ya? Iya. Dan itu kayak lo langsung kayak di punch gitu, ngerti gak sih lo? Iya. Itu trigger banget dalam hidup gua. Yang gue lakuin setelah itu adalah gue baca Alkitab. Sampai satu hari gue dapat jawaban dari permasalahan gue itu. Dari mana? Dari Instagram. Gue lagi buka-buka Instagram gue. Instagram gue tuh sekarang waktu itu isinya tuh adalah ayat-ayat Alkitab. Keluarlah satu ayat. Ayatnya adalah seperti ini. Yohanes 1 ayat 1 itu dia bilang gini, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Ada satu lagi terjemahan lainnya itu bilangnya itu, kalau nggak salah BIS, kalau nggak salah terjemahan BIS itu ngomongnya gitu, tidak ada ketakutan akan hari penghakiman. Yang itu gua banget. Gua tuh takut, jadi gua takutnya itu cuma satu. Takutnya itu adalah gua mati hari itu, gua langsung masuk neraka. Karena kata-katanya adalah "nyalah engkau." Gua nangis. Tidak ada ketakutan dalam kasih yang sempurna. Yes. Gitu. Tapi saat itu kan yang ngomong ke lo, "Aku tidak mengenalmu," itu kan kasih gitu. Yeah. Dan itu yang membuat lo takut banget gitu. Iya, oke. Ini yang gua rasain. Ketakutan itu bukan dari Tuhannya, tapi ketakutan itu adalah dari lu sendiri dan intimidasi iblis. Itu yang bikin lu jadi takut. Oke. Sebenarnya kata-kata itu adalah kata-kata yang bisa membangun lu. Kayak gimana membangunnya? Kata-kata itu, "Aku tidak mengenalmu," itu menurut gua adalah kata-kata yang bisa bikin gua balik sama Tuhan. Karena kalau nggak ada kata-kata yang begitu, gua nih kalau cuma dibilang kayak, "Drik, ayo Drik balik sama Tuhan," nggak bakal gua dengerin, Nil. Gua mah nggak bakal ada kayak gua baca Alkitab setiap hari, nggak mungkin. Gue udah tahu diri gue banget. Gue nggak mungkin tuh akan balik sama Tuhan kalau bukan kata-kata itu. Dan ini personal banget buat lo, karena Tuhan tahu ketakutan terbesar lo adalah masuk neraka. Iya. Dan ini mungkin bukan apply ke semua orang ya. Gak semua orang. Ini benar-benar untuk Edric Chandra aja gitu. Yes. Dan intimidasi itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengintimidasi gue jadi gue takut. Enggak. Bukan Tuhannya yang bikin gue takut, tapi gue sendiri yang kayak aduh. Terus ditambah dengan intimidasi iblis yang kayak, "Tuh kan, lu sih makanya udahlah, lu mah udah nggak bisa ketolong lagi, lu mah udah, ya udahlah,